Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 8, bumiku, subtema 2, bumiku dan musimnya. Pembelajaran 1. Ayo membaca pada halaman 55. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya. Hampir 2 hari lamanya, saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dimungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan, permukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai, misalnya, permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, di tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang, biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks.
Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Pada halaman 57, mari kita mencari gagasan utama dan informasi penting pada setiap paragraf dalam teks yang berjudul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Pada paragraf pertama, gagasan utama yaitu penyebab banjir. Informasi penting: 1. Musim hujan, curah hujan meningkat. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat. Dan 3. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai. Pada paragraf kedua, gagasan utama yaitu permukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Informasi penting yaitu penertiban permukiman liar di bantaran Sungai Ciliwung. 2. Resiko permukiman di bantaran sungai. Pada paragraf ketiga, gagasan utama yaitu banjir dan longsor akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Informasi penting yaitu di Manado banjir dan longsor akibat pembangunan kota, dan 2. Banyak bukit dan lereng diubah jadi perumahan. Berdasarkan gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan, buatlah sebuah ringkasan singkat tentang bacaan Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Bencana banjir sering menimpa masyarakat Indonesia, terutama pada musim penghujan. Pada musim penghujan, rata-rata curah hujan di Indonesia cukup tinggi, sehingga potensi terjadinya banjir lebih tinggi daripada musim kemarau. Potensi banjir ini diperparah dengan pola hidup masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih rendah, seperti membuang sampah sembarangan di sungai. Pembuangan sampah di sungai ini diperparah dengan adanya pendangkalan dan penyempitan badan sungai yang diakibatkan banyaknya permukiman di bantaran sungai. Permukiman di bantaran sungai menjadi masalah klasik yang terus terjadi. Salah satu daerah permukiman yang cukup parah adalah permukiman di bantaran Sungai Ciliwung. Penertiban permukiman di bantaran sungai sering dilakukan oleh pemerintah, namun belum membuahkan hasil yang memuaskan. Penertiban ini dilakukan karena resiko yang dihadapi masyarakat yang tinggal di permukiman bantaran Sungai Ciliwung yang cukup tinggi. Setiap musim penghujan tiba, bisa dipastikan permukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung akan tenggelam karena banjir. Hal ini tentu sangat berbahaya. Selain itu, banjir juga dapat disebabkan pembangunan yang tidak mengindahkan topografi suatu lingkungan. Di Manado, permukiman banyak didirikan di daerah perbukitan karena dataran rendah sangat sedikit. Hal ini menyebabkan tanah menjadi sulit untuk menyerap air yang pada akhirnya banjir jadi mudah terjadi. Ayo berlatih pada halaman 58. Di bawah ini akan disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. 1. Mintalah teman sebangkumu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada Dua, Ada Empat. 2. Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. 3. Bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada Dua, Ada Empat dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. 4.
Cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? 5. Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Ada 2, ada 4. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau? Tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seputih kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat musim gugur, daun-daun berwarna coklat keemasan kemudian berguguran dari batangnya. Ada pula musim panas, saat jangka waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari, bahkan dapat berlangsung hanya selama 4-5 jam saja. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika mengorbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari, akibatnya terjadilah apa yang kita kenal dengan musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim, adalah sama-sama karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku yaitu? Jawaban relatif berbeda-beda ya, karena sesuai dengan apa yang dibaca temanmu. Yang kedua, gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati yaitu pada paragraf 1, penyebab 4 musim di negara subtropis. Pada paragraf kedua yaitu arah dan kecepatan angin yang mempengaruhi musim di bagian tengah poros bumi. Paragraf ketiga, bersyukur dengan kesempurnaan tempat dengan ciri masing-masing. Berdasarkan teks bacaan, ada 2, ada 4. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Terjadinya musim yang berbeda karena ketika mengorbit, poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember, saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan terjauh dari matahari, sehingga sedikit mendapat sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang dikenal dengan musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Di bagian tengah poros bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, poros tidak terlalu mengalami kekeringan. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan anginlah yang berperan mempengaruhi musim. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.